Samingan pasangan damar anggoning linggi datang kursi gading gilang kencana milet sayembara pilihan bupati sareng wakil bupati ing Carubana Gari sadat iman tekeni sadat sejati anjem baraken biar suminaret sakyaning damar anda dia pepadang ing Carubana Gari cukup au orana papa ya orana papa Aduh Gusti nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran mugi dipun paringi barokah slamet lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin. Ini kembang dapat ini. Kembang dapat apa hidung ini? Aduh. Oh ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya lupa ini backgroundnya lagi di background belakangnya nih. Iya, kenapa background ini? Potong ya. Lupa backgroundnya. Kalau udah masuk, apa mesti keluar lagi supaya masang background ini? Taiwan. Oh ini backgroundnya. Enggak pakai HP. Nah, tadi saya lagi ini nih. Latar belakangnya saya cari dulu. Iya. Ini mau Pak Haji hilang ya, kurang mundur berarti Pak Haji. Oh gitu ya. Ya Allah. Tapi gelap kayaknya. Itu berarti backlight itu. 23. Oh 23 itu ketua kelas ya.
Hmm. Kenapa? Beko siapa itu? Anak murid. Nah, bis foto. Nah, nah, teman. Ya. Bagaimana ketua ini? Ini yang mau ngalar siapa, Pak? Yang mau ngelalar siapa ini? Yang membaca kitab. Oh, baca kitab ya? Oh, Bu Sri ya? Ya udah. Oke. Babu ada Bu bidu Sri ya? mulai utawi iku ing baperteake tata krama mlebu jeding. Yang nggak ngerti bahasa Jawa ya mohon maaf. Jangan bahasa Jawa lah. Faslun, ay hadzal faslun. Ini paslon, itu paslon. Ya jadi nanti kalau seumpamanya itu bisa diterjemahkan, nanti kan ada terjemahannya itu. Ini saya nggak bisa tampil kameranya karena saya lagi live. Ini siapa yang keluar Faik ya? Wah, Ya Allah. Faik mana? Gus Faik. Gus Faik kemana ini? Spike ada nih. Isinya orang hebat semua ini. Ada Gus, ada Kiai, ada Cinduf. Berat kita nih. Disusun dulu ketua, ngapain nih baca terus apa lagi gitu nah. Ya, itu Bingung tadi, juga. Pak. Jadi kita langsung apa namanya ngelalar kitabnya itu. Babu adab bituwuli olagi utawi iku bab merteake tata kramane mlebu jeding utawi jamban. Faida osota mongko nalikane nyejo. Baca itu, Pak. Allah, itu kitab wilayah sana itu. Muslim utawi. Ini harus on cam semua ini karena live ini. Faik mana sih Faik ini? Wih, Loh, Bu Sila sudah sembuh, Bu Pak Sila. Faik terlanjur masuk kamar mandi, Pak Faik. Lupa bawa kepala lagi. Masuk jamban. Jangan-jangan kepalanya ditinggal. Belum sembuh Pak Eko. Masih di mana Bu Sila? Tapi udah boleh pulang dari rumah sakit. oh, masih lemas suaranya. Ini ada jadi masalah. Mendengarkan. Nanti mungkin nggak bisa banyak itu ya Pak ya. Suara apa? Pokoknya mengkonon wis. Konon dibalik. Pak Eko, Siap. Pak. Masuk lagi pakai HP. Wajahmu nggak kelihatan, kurang afdol. Operator Bu, jadi ya manut aja kalau operator. Udah diwakili Angel. sama Dwi itu. Alasan. Udah diwakili sama Dwi itu moderator sekaligus pemateri. Ya. Jadi nggak usah kaku-kaku lah, dibahas secara santai aja ya. Kalau boleh sambil ngopi boleh. Bu Koir katanya tadi habis bakso Bu. Enak Bu. Kurang ajar ini. Ampun suhu. Hilaf. Kosong beduk. Wi, mokel Wi, Aduh. nyeblak Wi. Godin. Ini nunggu Faik apa mau ditinggal ini Pak?
Ketiduran di jamban. Wah, Allahu Akbar. Palanya ketinggalan. Kayaknya tadi habis bangun tidur ya. Kalau mau dilalar gitu, kalau mau ditinggal monggo. Ini rekamannya juga udah berjalan soalnya. Monggo Kak dimulai. Ya wis siapa yang lalar? Nur Azila, Bu Nur Azila pakai macan ali, gak bahaya kan? Ya Allah. Bagus. Ayo. Siapa yang menglalarnya pas saya ini? Mau ganti yang itu loh Pak, tapi kok munculnya itu TUT. Malah sangar iku Bu macan ali, Bu. Nggak ganti nih, Cek. Udah gak apa-apa sih gua. Ketok nek wong Keraton Cirebon. Kitab ini Iya, Pak. yang baju kitabnya siapa ini? Ya wis mangga. Kayak Pak Nimuli Abbas, Coba. mangga. Coba ya. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babu, adapun ini bab ada bidukhulil khala'i, menerangkan tentang adab masuk khala, kamar mandi atau tempat istinja. Faiza, apabila qasadta, kamu niat atau kamu ingin baital ma'i, ke kamar mandi, liqada'il hajati, untuk buang hajat, waqaddim, maka dahulukan fit dukhuli, ketika masuk, rijlakal yusra, kakimu yang kiri, wafil khuruji, dan ketika keluar, rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Wala tastashib syai'an, dan janganlah wala tastashib, dan janganlah engkau tastashib itu apa ya? Membersamai Pak. Membawa syai'an, sesuatu, alaihi, yang di atas sesuatu tersebut, ismullah, nama Allah Ta'ala, wasmu rasulihi, dan nama rasulnya, wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk hasil rasi. Apa hasil rasi ya? Terbuka kepala ya. Ya, terbuka kepala. Pakai tutup. Ini langsung diterangkan atau bagaimana, Pak? Dilalar dulu aja Pak, nanti kita terangkan bareng-bareng. Mana yang belum jelas kan gitu. Wakul, dan katakanlah, inda dukhuli, ketika masuk, bismillahi a'udzubillahi minaritsin najisi,
al-khabisi al-mukhbisi asyaitonir rajim. Wa qul, dan katakanlah inda dukhuli, ketika masuk, bismillahi dengan nama Allah, a'udzubillahi, saya berlindung pada Allah, minarizin najisi, dari apa nih? Rizin najisi, Kotoran dari najis. kotoran najis, al-khabisil mukhbisi, dan khabisil mukhbisi apa Pak Haji? Khabisil mukhbisi Najis yang banget itu, Pak. najis yang banget gitu. Najis ketel. Ya. Najis kental asyaitonir rajimi, dari syaitan yang terkutuk, Najis yang jahat. yang jahat ya. Wa indal khuruji, dan ketika keluar kita membaca gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dzini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Gufronaka, dengan ampunanmu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang adhaba, menghilangkan, anni, dari saya, ma yu'dzini, yang menyakiti saya, wa abqa alayya, dan wa abqa apa nih, menyisakan ya, wa abqa, dan menyisakan alayya, atas saya, ma yanfa'uni, sesuatu yang yanfa'uni, bermanfaat bagi saya, wa yambagi, dan seharusnya anto iddal nabla, kamu menyiapkan an-nabla. Apa artinya nabla nih Pak Haji? Yang kamu perlukan. An-nabla, yang kamu perlukan, qabla, sebelum qada'il hajat, membuang hajat. Wa alla tastanjia, wa alla, dan agar tidak tastanjia, kamu beristinja, bil ma'i, dengan air, fi maudi'i, di tempat qada'il hajat, di tempat buang hajat tersebut. Wa an tastabri'a, wa an, dan agar tastabri'a, kamu apa tastabri'a ini? Barokah ya, bersih ya. Ya. Membersihkan minal bauli, dari kencing, bitanah nuhi, tanah nuh. Mana tanah nuh mazhab Pak Haji? Berdehem ya. Gitu. Ya, Berdehem, wan natri, apa natri? Natri dan ini melirit Pak, apa melirit. ya? Cara Pelurut apa ya, mijit. Melurut. kemaluan. Kayak Ini gini loh Pak, Oh. kayak gini loh. Menjijit ya, Kayak menjijit kemaluan salatan sebanyak 3 kali. Ya. Wa bi imraril yadi, dan dengan mengalirkan ya, mengulurkan Lewat. tangan, ala asfalil qadibi, ala asfali, tempat terendah, qadibi, Di bawah ya. Di bawah kemaluan. di bawah kemaluan. Zakar Pak. Oke. Lanjut baca apa bagaimana nih? Lanjut. Kencian nggak? Ya udah, itu aja dulu, harus dibahas aja Pak. Oke, baik. Baik, saya akan menerangkan di sini ya, adabul dukhulil khala, ya, bab menerangkan tentang adab atau tata cara dukhulil khala, masuk ke tempat buang hajat, atau ya buang hajat atau kamar mandi lah gitu ya.
Jadi di sini menerangkan apabila kita ingin masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat, maka disunahkan untuk memulainya atau masuknya itu dengan kaki kiri, dan kita ketika keluar disunahkan dengan kaki kanan. Nah, di sini juga ketika kita masuk ke kamar mandi, ini kita tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat tulisan Allah ataupun terdapat tulisan Rasulnya atau Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh juga di sini kita masuk itu hasil rasi, itu tidak pakai alas kepala ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa dibetulkan kalau saya salah. Dan di sini disunahkan ketika kita kita masuk ke dalam WC, itu membaca doa Bismillahi a'udzubillahi minaris najisi al-khabisi muhbisi asyaitonir rajim. Dan ketika kita keluar, ya, itu disunahkan kita membaca doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga diterangkan bahwasanya seharusnya kalau kita itu membawa keperluan sebelum kita buang hajat. Dan di sini juga tidak boleh kita istilahnya buang hajat apa nih? Allah tastanjiya bil ma'i, tidak boleh beristinja buang hajat. Oh, tidak boleh istinja itu cebok ya, cebok bil ma'i dengan air ya, di mana air itu berasal dari tempat buang hajat tersebut gitu. Dan kita juga harus istibro itu baro'ah ya, harus terbebas ya, terbebas atau bersih dari kencing. Bitanahnu itu dengan mengurut kemaluan kita, khususnya laki-laki ya, karena kalau cewek kan nggak ada yang bisa diurut Bu ya. Itu sebanyak 3 kali. Dengan apa? Dengan menggunakan tangan kita ke ke bagian bawah zakar kita, seperti itu. Baik, itu saja mungkin teman-teman sekalian, mungkin ada tanggapan seperti itu atau masukan atau ada pertanyaan, saya persilakan. Enggak, Allah. Saya dulu mau membaca kitab Ekon ini. Oke, kita melihat tadi adab ya. Adabnya artinya tata cara itu pasti hukumnya disunahkan karena berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang benak di pikiran saya tuh kenapa harus kaki kiri gitu? Itu aja Pak Iwan, gimana ya? Baik, baik, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ntar kalau bisa saya silakan kepada forum, ya Ibu. Saya Pak Iwan, tadi itu kan tata adabnya kan nggak boleh membawa lafaz Allah atau Rasulullah ya. Kadang kan sering orang yang lupa, nggak tahu pas di dalam tas ada kertas atau apa, pas di toilet umum kan biasanya gitu, lebih aman kan tasnya dibawa masuk. Nah itu seperti apa nantinya. Terus yang kedua, doa masuk dan keluar kamar mandi itu biasanya yang familiar sama kita kan doa yang itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya, sama
satunya itu. Saya buang dulu sebentar Ya, ya. mohon penjelasan. Oke. Allah. Kalau saya lihat ya mirip sih, maksudnya sama, cuma kenapa nggak pakai Tapi yang doa itu? akhirnya nggak hafal ya. Ya, baik. Bagaimana, Bapak Eko? Cukup? Apa ada lagi? Boleh saya menjelaskan dulu supaya nggak banyak pertanyaan? Oh, Baik, silakan. mohon maaf ini Siap. waktunya Gus. Ngapunten Gus Bunyai. Yang sesuai dengan yang saya upload ini. Babu adab itu boleh wala kau tawiku. Itu adalah bab yang menjelaskan tentang tata krama, adab atau sopan santun perihal memasuki kamar mandi atau WC atau jamban atau peturasan. Faida kosota mongko, maka ketika nyejo siro, ketika Anda itu masuk ke baital ma'in atau itu baital ma atau jamban atau WC, maksudnya ke dalam ruangannya, bukan masuk ke WC-nya ini ya. Pakodi mongko dhisikno sira fi dukuli ing dalem lebu, itu mendahulukan kaki kiri ketimbang kaki kanan, karena itu adalah sunnah yang dicontohkan dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah jelas contohnya, karena pada waktu itu Nabi masuk ke dalam peturasan atau jamban, itu beliau menggunakan kaki kiri, dan pada saat keluar menggunakan kaki bagian kanan seperti itu, lalu mengucap doa. Wala tashab lan ojo nggawa sira. Nah ini wala tashab ini, dan jangan membawa saya ing sawiji alihe, atau satu-satunya atau barang yang itu mengandung lafadz Allah atau lafadz Nabi Muhammad. Kalau lafadz Eko gitu boleh aja itu. Tapi kalau lafadz Nabi atau lafadz Allah tidak boleh. Nah ini kalau seperti siapa ini? Nah ini Pak Muhammad Faik Esyarofi ya kan? Itu di batunya itu ditulis namanya Muhammad, nah itu udah nggak boleh. Tapi kalau faiknya aja nggak apa-apa, seperti itu hukumnya. Tapi kalau dia menyantumkan nama Muhammadnya, itu udah nggak boleh, karena itu mengikut dari nama Nabi besar Muhammad begitu. Udah kayak pemateri belum Pak saya Pak? Udah ya. Terus lanjut. Nggawa sira itu tadi. Dulu karena Nabi Muhammad itu sewaktu pertama kali mencontohkan itu, Nabi Muhammad membawa cincin itu yang tulisannya lafadznya Allah. Gitu menurut riwayat. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Jadi Nabi Muhammad seorang nabi juga kelupaan ini, lali, lalai kok luput. Begitu sudah sampai di tengah-tengah, beliau ingat cincinnya. Nah, ini cincinnya ingat berlafadz Allah. Caranya bagaimana? Diterangkan dalam di sini dalam kitab Buhul Muslim itu Nabi Muhammad menggenggam. Jadi yang tadinya kepalanya atau mukanya itu seperti ini dibalik ke dalam digenggam. Nah seperti itu. Nah ini pertanyaan Bu Khoir tadi, yang bagaimana kalau seumpama ini membawanya itu di tempat rame supaya nanti barangnya hilang, kan seperti nggih punya Demi keamanan. Demi Ya, itu kondisional. Keamanan. Itu kondisional. Jadi begitu, kalau seumpamanya kita ragu, karena Allah itu tidak suka hal-hal yang ragu, dan itu adalah sebagian dari tipu daya setan, keraguan itu. Nah, maka ya sudah, enggak apa-apa, karena itu kan kondisional. Terus ya. Satu lagi, kalau seumpamanya ini kayak Gus Faik ini biasanya kan suka kumpulan ansor atau gendurenan lah, yasinan lah gitu kan. Handelalai yasinan, wes
apa namanya sudah capek, sudah ngantuk, lah buku Yasin iki mau kegowo, entah itu mau digosok atau gimana nggak tahu juga. Pokoknya intinya ke bawah lah, tanpa sengaja di bawah gitu. Terus kebelet lah Gus Faik ini masuk ke kamar mandi. Udah ngeturnya itu sampai tengah-tengah, mohon maaf ya, ngeturnya sampai tengah-tengah baru ingat, waduh, kok ada buku Yasin di kantong saya seperti ini. Nah itu pemecahannya gimana? Kalau umpamanya pas tengah-tengah kok ada buku Yasin, nah itu kan lafaz Allah di situ. Banyak tulisan Muhammad juga. Nah itu pemecahannya gimana? Pemecahannya ya sudah, nggak usah diapa-apakan, karena itu hal yang tidak disengaja begitu. Kalau seumpamanya kita lupa, kok tidak sengaja membawa, ya tidak masalah begitu. Ya weh, nggak usah terus ditutup, malah diwoco bisa neng jero karo ngedur, kan nggak boleh itu malahan. Ya weh, biarkan saja, yang namanya lupa kan seperti itu. Kan seperti Nabi tadi, karena beliau udah sampai tengah itu beristinjanya, belum apa namanya, ngedurnya tadi masih setengah, kok beliau kelupaan, maka itu tadi dibalik. Nah, seperti itu. Terus ini ada lagi pertanyaan yang sangat kritis kan sekarang, masalah media atau digitalisasi kan sudah menjalar ya. Sedangkan kitab yang kita pelajari ini adalah kitab kuno. Bagaimana pemecahannya atau implementasinya ke zaman sekarang? Kalau di sini seperti buku apa namanya, kitab kuning, seperti Iqra, seperti tulisan-tulisan Arab yang nggak boleh masuk. Nah ini sekarang nih zaman digitalisasi ini sudah banyak Al-Quran yang masuk ke dalam Android, kitab yang masuk ke dalam Android. Lah ini gimana kalau seumpamanya HP kita bawa masuk ke toilet, terus kita bawa entah itu BAB, entah itu buang air kecil, itu bagaimana hukumnya? Mungkin nanti ada dari Bu Nyai atau Ning Dwi Rahmanoviana atau dari Pak Haji yang mau menjelaskan. Gus Faik juga boleh nanti yang menjelaskan tentang itu yang jadi ganjalan sekaya Pak Iwan juga boleh. Sekarang udah zaman digital, jadi bagaimana itu menyikapinya kan gitu. Sedangkan kitab yang kita pelajari ini masih apa namanya, masih kuno, istilahnya masih zaman dulu hukumnya, sarohnya. Terus yang selanjutnya apalagi ini? Itu tadi masalah. Nah ini, wala tadu lan ojo, jangan masuk atau beristinja asirorosi galing gindul sirahe, maksudnya ini kepalanya itu disunahkan untuk ditutup, baik itu menggunakan peci, kopiah, atau menggunakan topi atau handuk gitu. Nah nanti ada muncul pertanyaan, seumpamanya biasanya ini Bu Sri tanya atau siapa Pak Haji tanya atau Pak Jul tanya, loh kan peci itu kan kita bawa untuk sholat, jadi ya kalau seumpamanya barang yang dipakai buat sholat dan itu satu-satunya terus kita bawa masuk ke jamban, kalau anak pondokan biasanya kayak gitu ya Gus Faik ya, pakai peci ke jamban kan gitu kan, boleh Pak Gus ya, seperti itu. Nah ini disunahkan oleh Rasul itu pakai penutup gitu, kepalanya harus ditutup. Kalau adanya peci ya peci. Terus pertanyaan tadi gimana? Lah itu kan buat sholat. Nah pertanyaan itu dimentahkan oleh bahasa kias yang begini, apa namanya, barangmu aja kamu bawa kemana-mana, kamu bawa sholat, apalagi itu peci atau kopiah, maksud barangmu itu maksud ya, nggak perlu saya jelaskan nanti malah repot ini. Jadi barangmu itu kamu bawa untuk sholat, apalagi itu peci. Gus Faik ketawa-ketawa mungkin paham. Dan nanti kalau nggak paham masalah barangmu nanti bisa ditanyakan kepada Gus Faik lain. Gitu. Terus kok pada diam semuanya, apa saya udah kerasa seperti ini? Apa namanya? Ustadz ini ya. Santai. boleh santai. Oh ya. Nah, ini nanti kita 2 sesi Pak ya. Nggak cukup kalau cuma 1 sesi. Jadi disunahkan oleh Nabi itu kalau masuk atau sedang
itu menggunakan penutup kepala seperti itu. Terus satu lagi ketika masuk, ketika kita membaca doa itu di sini diterangkan dalam kitab Gundur itu hal kodamani, yaitu hal ngodok. Ngodok itu maksudnya membawa alas kaki. Jadi disunahkan membawa penutup kepala dan menggunakan alas kaki. Menggunakan alas kaki. Wakulan ngucapo siro ngindakuli nalika mlebu. Nah, itu maksudnya mengucapkan doa itu tadi. Mengucapkan doa. Nah, ini disunahkan tadi menggunakan kaki kiri dan keluar kaki kanan dan tidak boleh nyeker. Maksudnya nyeker tahu nggih? Yang bukan dari Jawa. Tahu? Kok menengah? Belum tahu, Pak. Sikili orang apa sikili kakinya nggak pakai alas kaki gitu, Pak. Jadi pakai sendal, disunahkan pakai sendal. Oke. Karena untuk menghindari Nyeker. Nyeker lah itu tadi yang nggak tahu. Karena untuk menghindari tempat-tempat yang kotor dan najis itu tadi, najis yang tipis atau najis yang kental yang agak ada campuran sari-sarinya seperti itu, nanti ini menghindari kan begitu. Nah, itu tujuannya, karena tempat itu sumber dari segala najis kan begitu. Terus itu sunahnya. Ini apa namanya, notulannya ada kan ya? Ada ya? Putri. Terus membaca doa bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah, aduhu nyuwun pangersane ingsun billah kelawan Allah, minarji inaji saking najis besar atau kecil, atau dari godaan setan, baik itu setan laki-laki. Nah, ini biasanya yang menggoda perempuan adalah setan laki-laki. Atau setan, kalau yang setan perempuan itu ketika ada laki-laki masuk yang kelihatannya itu wah ini ganteng ini, itu digoda untuk apa? Menggodanya itu untuk tidak membaca doa itu tadi di sini. Nah, ini ketika kita mau melangkahkan kaki, ya saya sendiri juga masih belajar dan membiasakan diri nih, karena biasanya saya sering lupa gitu. Melebu-melebu lah kebelet kok kan gitu. Ya paling enggak minimal untuk menyimpulkan ya bismillahirrahmanirrahim gitu aja, atau auzubillahi minasyaitonirrajim begitu. Itu sudah cukup. Kenapa kok tadi doanya yang enggak wajar apa enggak biasa kita dengar seperti tanyaan Bu Koir tadi? Ya ini sebetulnya doa ini adalah doa yang paling benar. Loh, mau kemana Bu Dwi? Minggat malah aku jalan. Oh enggak. Nah, ini yang lumrah. Nih, ngapunten ya. Sambil mau OTW ke madrasah dulu. Oh, siap. Tapi stay kok, mau stay. Oke, hati-hati nanti beli sebelah ya. Boleh. Ya, ini apa namanya? Tadi sampai mana ya, Bu ya? Doa yang enggak lumrah kita dengar, itu ya sebetulnya doa yang pas itu ya seperti itu, doa yang panjang. Nah, yang lumrah disimpelkanlah oleh kaum santri, ini disimpelkan oleh kaum santri menjadi doa yang sangat simpel ya, seperti kita dengar sekarang ini kan begitu, yang lumrah. Siapa lagi nih? Nanti saya selesai ngoceh ini baru nanti kita ke sesi selanjutnya ya, biar nggak banyak pertanyaan juga ini saya menjelaskan. Terus Wa indal kurusi lan nalikane metu gufronaka, maca doa, itu membaca doa yang seperti itu tadi. Apa ma ingsun wa bal kang netepake sapa adihi fima dalam barang yang fakni kang manfaat apa ma ingsun. Nah, itu maksudnya kalau kita beristinja dan tidak ada air, Pak maaf tadi penjelasannya ini sebetulnya yang tidak ada air bukan karena tidak boleh air atau gimana tadi. Tidak ada air, penjelasannya di sini yang di kitab ini. Kita bisa beristinja itu menggunakan batu atau apa yang sudutnya itu ada 3. Ini maksudnya di sini. Jadi yang kita bisa
cebok itu juga menggunakan batu yang Bu Sri bilang gimana ya, apa Bu Koi tadi bilang terus gimana ya, peper aja kan kata saya. Itu yang penting sudutnya 3, 1, 2, 3. Caranya apa? Dipeliritkan atau diperet, ditarik dari bawah. 1, 2, 3. Nah itu sebetulnya sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setelah kita peper atau menggunakan apa namanya, menggunakan batu yang ada 3 sudut tadi itu, baru kita menggunakan air. Itu sunnahnya. Jadi ada 2 kali beristinja. Ini kameranya mati semua ya? Apa HP saya ngelak ini? Komputer saya? Ya Pak ya? Enggak, on cam semua. Oke. Oh, apa ya? Oh berarti ngelak. Ya wis lanjut. Nah itu tadi. Yang penting batunya itu bisa apa namanya? Bisa menyerap apa kalau ini ya, kotoran, sisa-sisa kotoran tadi itu bisa menyerap, itu yang penting batunya. Jangan kita pakai keramik. Kalau pakai keramik kan itu nggak bisa menyerap strukturnya. Kalau kita gunakan keramik yang ada lecet semua nanti kita seperti itu. Nah terus apa namanya, kalau seumpamanya di situ tidak ada batu, tidak menemukan batu atau tidak menemukan air, itu gimana caranya gitu ya? Kita bisa pakai pasir seperti kucing itu Pak, boleh itu pakai itu, asal nggak dimasukkan ke dalam dubur itu jangan, atau dikoset-kosetkan ke tembok orang itu malah nggak boleh itu, nanti bisa dilempar orang batu kan gitu. Seperti pertanyaan tadi itu ya, itu ya apa namanya, lupa saya tadi ngomong apa. Yang penting syaratnya untuk beristinja yang tidak ada air itu adalah menggunakan batu yang sudutnya 3 atau apa, yang penting yang bisa menyerap kotoran dari sisa hasil istinja tadi itu disunahkan, boleh. Dan sunahnya lagi, setelah kita beristinja menggunakan batu itu, kita menggunakan air. Setelah ketemu air ya wajib membasuhnya dengan air. Terus apa tadi? Kok saya lupa ya. Oke. Apa ditanggapi dulu Pak Eko? Ini biar saya sampai rampung dulu lah Pak, biar orang magel nanti. Oh, iya. Gampangnya nanti dilanjut lagi. Nah itu masalah ini. Gubronaka yaiku nyuwun ngapura ing atase. Nah ini. Utawi godane setan lanang yaiku setan arim. Yen to nyawasake sira ana bulu ing watu peper kobal kodii hajati ing dalem sadurunge nekate hajat. Lah ini harus ada apa namanya, nyawesake, berarti dia mempersiapkan. Jadi sebelum berhajat itu sudah pasti memastikan dulu di situ ada air enggak. Nah, kalau semuanya enggak ada air, langsung kita cari sesuatu yang kira-kira ada 3 sudut itu tadi. Kalau enggak ada ya gimana, pakai pasir. Kalau enggak ada pasir ya wis dibungkus saja, nanti habis itu dibungkus ya, dibungkus lah, kita nanti buang. Sisanya itu tadi kan pasti ketempelan sisa hasil usaha. Nah itu tadi celana yang kita pakai atau apa kita buang. Terus masalah ini, masalah meleret ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwan, itu berlaku juga untuk perempuan Pak. Jadi bukan untuk laki-laki saja. Kalau laki-laki sudah diterangkan tadi, meleretnya itu setiap kali kita selesai apa namanya, ngedur. Nah kerannya ini harus apa ya, harus dipeleret dari bawah ke atas. Itu tujuannya untuk apa? Kan biasanya kan setiap kali kalau sudah ngedur itu kan masih ada sisa, walaupun kita sudah beristinja menggunakan air, itu masih ada sisa yang netes, itu pasti itu. Karena saya mengalaminya sendiri begitu. Mungkin bapak-bapak di sini juga mengalaminya, ibu-ibu mungkin lebih parah kan seperti itu. Nah ini caranya Nabi menyunahkan itu untuk meleret itu Pak. Jadi dipastikan benar-benar dari bawah azatun apa azakar ini dileret sampai ke atas,
ya kan, sampai di kerannya itu supaya benar-benar tuntas baru dibersihkan menggunakan air. Nah itu caranya meleretnya itu menggunakan 3 jari, jangan 2 jari nanti dikira ini kampanye ya Pak ya, 3 jari. 3 jari kampanye juga. Nah pokoknya 3 jari dari atas ke bawah seperti itu. Itu sunahnya. Nah kalau perempuan bagaimana? Apa mau dipleret dari bawah ke atas? Enggak boleh. Bukan seperti itu teknisnya. Ini maaf ya, ini karena kita membahas kitab yang masih kuno dan bahasanya masih seperti ini ya mohon maaf kalau seumpamanya ini poso-poso sarung, enggak seperti itu konsepnya. Jadi biar jelas saja. Jadi kalau seumpamanya wanita itu yang dipleret apanya? Perutnya Pak. Dari mulai kantong kemih kan iso bisa mengira-ngira sendiri kantong kemih itu kan berada di bawah pusar. Itu kalau wanita. Jadi dipleret aja dari atas ke bawah gitu. Jangan dari bawah ke atas, itu konsepnya beda, nanti naik malahan dia. Ya kan? Nah, itu baru dia beristinja dan disunahkan di sini di dalam kitab ini yang diterangkan menggunakan 2 kakinya. Menggunakan 2 kakinya di sini gimana? Maksudnya membuka 2 kakinya ini saat Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan untuk ngetur tadi itu untuk dalam posisi duduk atau membuka kedua kakinya. Karena apa, kalau seumpamanya kita berdiri, khususnya laki-laki itu berdiri, itu ya dia dari tekanan kerannya sampai ke kantong kemihnya itu tidak tuntas Pak. Jadi disunahkan untuk nongkrong seperti itu, seperti orang lagi BAB itu. Nah kalau perempuan kan otomatis kan kalau perempuan itu pasti ya nongkrong, nggak mungkin berdiri, kacau kalau berdiri. Kalau laki-laki ya, kalau seumpamanya nanti ada uzur, mungkin sakit ya nggak masalah. Kalau seumpamanya kamu nggak boleh kencing duduk atau kencing, silakan kencing secara berdiri, nah itu baru nggak masalah. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa dipahami lah. Gento amrih bebaran siro, kalau sudah selesai pipis itu tadi. Jadi cuci tangan itu 3 kali, Pak. Waktu kita mau beristinja, di tengah-tengah istinja, dan waktu selesai cebok. Ya selesai cebok itu tadi lah. Pokoknya itu 3 kali, baru kita keluar menggunakan kaki kanan. Setelah kita keluar ke kaki kanan, baru kita mengucapkan doa. Keluarnya ini harus satu-satu kakinya. Nah ini nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau seumpamanya kakinya ada orang yang disabilitas, itu kakinya cuma 1, mungkin seperti itu, bagaimana? Kok nggak ada kaki kirinya, jadi dia nggak bisa masuk apa gimana? Bukan seperti konsepnya, itu kondisional ya Pak ya. Masa ya kakinya nggak ada terus nggak boleh masuk gitu. Kaki kanannya ditinggal di luar seperti yang dibicarakan Bu Koir kemarin. Ya itu boleh saja masuk karena dia menggunakan tongkat kan, seperti itu boleh. Yang dilangkahkan tongkatnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, yang dilangkahkan tongkatnya. Nanti yang dikeluarkan kaki kanannya, waktu dia keluarkan tongkatnya jangan lupa dibawa kan gitu. Nah itu mungkin penjelasan saya seperti itu. Mungkin kalau nanti ada kekurangan silakan dipertanyakan. Itu ada Bu Dwi sebagai pemateri, nanti bisa menjelaskan dulu, baru dibuka sesi pertanyaan. Ini akan saya buatkan link lagi karena ini tinggal 9 menit. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis, ketiduran Pak Sis ini? Enggak. Nah, Izin bertanya Pak. pertanyaannya sama Pak Sis ya Pak? Enggak. Oh, ke Pak Siswanto. Nggih. Siap. Ke Pak Siswanto ya? Iya Pak, karena kan sebagai moderator di sini ada pemateri juga Pak, ada pematerinya. Izin Pak Haji, tadi Pak Eko menerangkan tentang pakai pasir gitu ya. Saya pernah belajar di kitab Fathul Qorib itu seperti itu. Ada namanya istinja, ada namanya istijmar, seperti itu ya.
Setahu saya kalau istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan air. Seperti itu. Adapun istijmar itu bersuci dengan menggunakan batu atau sesuatu yang kasar, Tapi kalau pasir, secara nalarnya gini, saya berpikirnya bagaimana gitu, apa ditaburin gitu seperti gitu? Tahu saya sih seperti itu gitu. Mohon penjelasannya Pak Haji. Iya, ini ada dua media ya, air dan batu ya. Kalau di kitab itu sebenarnya batu ya. Jadi alasannya kalau tidak ada air maka pakai batu, alternatifnya begitu. Yang paling afdol pakai batu kemudian pakai air gitu kan. Kalau pakai pasir, ini sesuatu yang belum saya temukan juga sebenarnya. Pasir yang sudah membeku maksudnya Pak Iwan. Jadi bukan pasir sedikit, tapi pasir itu sudah membeku itu, ya. Pak, itu kan memakai di sini kan syaratnya pakai batu atau pakai benda yang kasat gitu kan. Nah, benda kasat itu tidak dihormati, tidak dipakai orang gitu. Jadi kalau pasirnya untuk ngecor rumah nggak boleh juga, kan dipakai orang. Jadi harus pasir itu yang besar, yang sudah beku dia, itu boleh. Intinya selain batu itu kulit kayu pun juga boleh, yang penting dia kasat, tidak licin gitu, seperti itu Pak Iwan. Mungkin itu jawaban saya. Terus dengan canggihnya teknologi, sekarang kan kalau di hotel-hotel kan jarang, walaupun ada air, tapi kalau saya lihat rata-rata orang-orang kaya itu kan pakainya tisu basah gitu Pak Haji, tisu basah. Apakah tisu basah itu masuk di kategori yang kasar-kasar seperti itu, atau masuk dalam kategori yang bisa mensucikan untuk beristinja gitu Pak Haji? Terima kasih. Iya, itu sebenarnya kalau licin, ya kita lihat dulu nih tisunya. Saya belum pernah buktikan juga, entah tisunya licin ya Pak Iwan. Pasti, itu tisu basah pasti licin orang buat baby itu. Toilet Pak. Iya, itu pasti ada tertinggal nanti najisnya. Makanya kalau dalam kaidah awal dalam fikih Fathul Qarib kata Pak Iwan tadi harus kasat Pak Iwan medianya, tidak boleh licin. Jadi itu cuma membersihkan tapi tidak mensucikan gitu aja. Dia membersihkan tapi tidak mensucikan, dan orang yang beristinja pakai tisu tadi mereka memang tidak untuk sholat ya. Jadi kalau sholat harusnya dibersihkan lagi pakai air gitu. Dan itu ada syaratnya pakai media itu. Di antaranya najisnya tidak kemana-mana keluarnya. Itu syaratnya. Kalau dia kencing kena kaki misalnya, itu nggak boleh pakai media selain air. Iya, masalahnya gitu. Jadi sebaiknya pakai tisu tadi diulang pakai air kalau dia melakukan sholat lagi, karena itu pasti ragu-ragu seperti di pesawat segala macam itu Pak Iwan, dan itu dikeluarkan dari syarat yang kasat tadi menurut saya, tidak termasuk dari kasat ya, harusnya kasat tadi kan, kalau licin berarti nggak termasuk. Mungkin itu Pak Iwan. Ya itu tadi Pak. Jadi kalau baik, terima kasih Pak Haji. Sunahnya kan 2 kali Pak. Jadi menggunakan batu, pasir yang dimaksud itu pasir yang sudah membeku Pak. Kalau di pedalaman itu kan sulit ditemukan batu yang kasar, tapi kan runcing pasti tajam dia begitu. Kulit kayu gitu. Nah itu yang disunahkan tadi kan menggunakan 2 media. Yang pertama media lap tadi itu atau tisu basah yang setelah itu bersih. Dan itu tadi menggunakan air begitu. Dan itu tadi ya itu nggak boleh menetes dimanapun. Makanya itu tadi sebelum kita menggunakan air untuk cebok menggunakan air itu kan dilakukan pemeleretan dari buka jakar itu supaya nggak tersisa itu tadi, maksudnya kan seperti itu. Apalagi kalau semuanya kita dipanggil terus
cepat-cepat lipat nih kan nggak boleh itu, malah sampai mana-mana. Karena ada yang ada riwayat itu yang kisah Nabi Muhammad itu mendatangi 2 makam yang pada waktu jalan-jalan itu ditanya sama sahabatnya, kenapa Nabi kok mukanya memerah? Saya menyiksa 2 orang ini sedang disiksa kubur. Salah satunya yang dikubur dalam tanah itu, salah satunya itu tadi terkena najis air seni tuh yang nggak pernah cebok itu tadi, itu masuk neraka. Akhirnya sama Nabi ditancapkan pelapah kurma di kuburannya. Dan satunya itu ketika ada anak yang sedang pipis, terus lantainya itu nggak dibersihkan, ya cuma dilap gitu aja, nggak dipakai air dan lain-lain, itu masuk neraka. Itu alasannya seperti itu. Kalau yang berdehem itu tadi gimana Pak Haji? Yang apa itu? Yang bab tadi kan ada Pak Iwan menyebutkan yang dehem-dehem tadi itu. Oh, dehem itu untuk memastikan kalau bahasa kita tiisnya itu habis enggak sudah air kencingnya, maka dibuktikan dengan cara didehemkan. Oh, itu maksudnya ini supaya, ya, ngeden ya. Gitu ya. Iya. Gitu, ya. Terus Pak Haji, halo. Halo. Sekarang kan banyak tidak ada anak kecil ya, orang tua juga lansia banyak pakai pampers gitu kan, seperti itu kan, banyak pampers untuk lansia. Nah, bagaimana ketika mereka itu mau habis waktunya nih, pindah dulu ya, panggilan ini mau berakhir ini. Iya, pindah dulu. Nanti ada Bu Dwi Rahmanoviana, Bu Nyai Dwi Rahmanoviana ini mau menjelaskan. Biar Bu Dwi Rahma dulu menjelaskan ya Pak Iwan ya. Oke. Baik. Nanti kita bisa bisa tanya-tanya di situ. Oke. Mangga Bu Nyai Dwi Rahma. Waktu Maaf, sinyal hilang. Sinyal itu. Oh, Bu Dwi Rahma. Wi. Udah siap, Wi? Tinggal kesimpulan, Pak. Kok kesimpulan sih? Belum selesai kita. Belum ya? Apa, Pak? Tadi gimana? Ya udah dijelaskan ya. Kalau ada yang salah mengucapkan tadi. Belum. Oh, iya. Tadi ini paling sedikit tentang yang banyak menurut ya. Bapak banyak. Lu di sini kan mau kami suruh ngomong. Oh, oke. Kedengeran tadi soalnya. Dek, diam dulu ya. Kerjain, jangan ngobrol. Oke. Iya, ngapunten ini. Tadi paling
melengkapi yang tadi Pak Eko kan yang katanya apa ngelurut ya. Ngelurut paling kalau setahu Dwi waktu itu pernah ngaji tuh kalau laki-laki itu dari bawah ke atas dilurutnya. Kalau perempuan dari atas ke bawah, tapi emang kalau dipraktekin ya mungkin ya kalau mungkin ibu-ibu ya bukan jorok atau apa, tapi kalau cewek emang dari atas ke bawah gitu ngelurutnya di bagian ya itu yang paling bawahnya itu. Ya, Mungkin ya. itu sih Pak. Kalau kebalik Pak bahaya, Wi. Iya. Itu paling gitu. Baik kok. Siap. Boleh saya. Ini yang menarik yang digital tentang Al-Quran di handphone tadi. Nah ini luar biasa ini. Nah, kita buka-buka browser dari Mu'akil al-Islam. Jadi jawalat ya. Jawalat lati wada'a fiha al-Quran kitabatan atau tasjilan. Jadi ada tulisan Quran langsung secara mushaf, ada tulisan Quran yang berada di handphone ataupun di smartphone. Itu ada perbedaan hukumnya. Kayak presentasi aja tegang. Artinya apa? Kalau tasjilan itu handphone kan. Nah, itu tidak dihukumkan mushaf dan boleh dibawa ke dalam WC. Boleh dibawa ke WC. Kenapa? Karena tulisan yang di dalam handphone itu adalah pengaruh listrik. Ya, pengaruh listrik, pengaruh baterai, yang tulisannya bisa hilang. Kalau baterainya mati kan hilang. Nah, beda dengan tulisan mushaf. Nah, itu kan ditulis langsung oleh tulisan kertas dengan pena. Nah, itu maksudnya yang tidak boleh dibawa itu tulisan langsung baik asma Allah ataupun asma-asma yang lain daripada asmaul husna. Nah, kemudian kalau kita pegang walaupun kita tidak wudu, itu dihukumkan boleh di smartphone tadi. Karena memang ditulis dengan pengaruh listrik. Ya. Mungkin itu aja Pak Eko. Ada lagi Pak, yang tentang digitalisasi, karena ini perlu sekali ini dibahas ini. Selama ini yang saya temukan tentang kitab digitalisasi ini masih samar Pak hukumnya. Hukumnya itu masih samar. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan itu boleh. Jadi kan saling nggak sinkron. Iya. Ini mungkin dari Gus Paik atau Pak Jil atau yang lain ibu-ibunya, Bu Dwi Rahma ini. Ayo lah. Ya kalau punten Pak, kalau menurut Dwi ini kalau handphone itu kan biasanya kita ada Al-Quran atau mushaf atau yang ada lafaz itu kan biasanya ada di sebuah aplikasi gitu ya. Dan nggak mungkin juga gitu kayak ya mungkin kalau memakai kitanya lagi berjanjian ya contoh, terus kita lagi buka NU online contohnya lagi ada yang kita berjanjinya itu terbuka, kemudian kitanya ke WC. Nah kalau yang itu kan berarti karena kitanya tidak terburu-buru ya. Kalau terburu-buru kan mungkin juga kita nggak bakal kalau itu adalah lafaz Allahnya atau lafaz Muhammadnya gitu. Berarti itu kembali yang tadi ke penjelasan Pak Eko, tapi kembali lagi kayaknya sedikit kemungkinannya gitu kalau kayak kita pakai HP terus kemudian sedang membuka aplikasi entah Al-Quran, entah itu sebuah kitab-kitab, terus kitanya masuk WC itu. Kayaknya kalau umpama seandainya tidak terbuka aplikasi tersebut, walaupun ada di dalam HP aplikasinya, itu kayaknya nggak apa-apa itu Pak kalau umpama masuk ke WC. Karena ya emang betul tadi, nggak berbentuk yang emang mabni gitu ya. Yang nggak berbentuk tertulis yang nggak bakal hilang gitu. Kalau di HP kan ya itu dia tadi. Kalau baterainya habis, ya bakalan hilang juga gitu. Mungkin itu tambahannya. Mungkin itu gimana Pak Bu? Kalau Dwi sendiri lebih ke situ sih, soalnya pernah nganu sama Umi juga pernah nanya hal itu tuh ya kayak gitu. Tadi hukumnya itu boleh Gimana ya, tuh? boleh ya. Nah, itu masalahnya. Artinya boleh itu ada dua alternatif ya, ada dua opsi. Boleh kita bawa dan
sebaiknya jangan dibawa gitu. Sebaiknya dibawa sebagai kita menghormati bahwa itu kita anggap semacam mushaf tapi tidak mushaf sebenarnya yang tertulis pakai pena gitu kan. Nah itu masalahnya. Yang kedua, rasanya nggak mungkin lah orang buka Quran dalam WC. Kayaknya nggak mungkin lah. Artinya HP-nya tuh tetap dalam saku gitu aja kayaknya. Makanya tadi dibawa, mungkin dia lebih aman dibawa. Nah jadi hukumnya boleh. Nah kalau dia ditinggal, nah itu lebih baik lagi ditinggal karena memuliakan. Di situ ada mushaf. Tapi mushaf yang tidak dihukumkan mushaf gitu. Kalau dalam membawanya dan membacanya. Mungkin seperti itu Mbak, minta maaf. Apalagi ini baik. Ada lagi Apakah keadaan seperti itu bisa dikategorikan dalam Qaidah ushul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat? Pak Haji, terima kasih. Iya, betul Pak Iwan. Jangankan lafaz Allah ya. Kalau Al-Qur'an aja di luar kemudian dibakar atau diinjak-injak orang, udah kita bawa ke dalam nggak masalah. Dalam WC. Karena ini sebuah bahaya gitu kan. Al-Qur'annya bahaya di luar gitu kan. Nah, hal-hal yang darurat insya Allah boleh Pak Iwan. Tapi sebaiknya carilah tempat yang lebih jangan sampai terjadi begitulah. Tadi kan perkaranya boleh gitu aja lah. Artinya boleh kita pilih, lebih amannya jangan dibawa ke dalam gitu aja. kondisional dong Terus, Pak Haji. Terus lanjut Pak Haji, yang tadi pertanyaan Pampers itu, ya sekarang kan banyak nih orang-orang lansia pakai Pampers seperti itu. Nah ketika dia ingin sholat, kan Pampersnya dibuka tuh. Apakah dia harus beristinja terlebih dahulu atau langsung sholat saja? Seperti itu. Terima kasih. Masalahnya bisa pakai air nggak orang sakitnya ini? Ini masalahnya. Kalau dilap-lap atau gimana bersucinya? iya, makanya di darurat ya. Jadi kalau dia tidak bisa pakai air, ini pasti menggunakan media batu lagi ini kayaknya. Tayamum lagi gitu Pak Iwan. Beralih kepada media tayamum nanti dia. Kemudian dari pampresnya itu dilap-lap menggunakan air, ya, dibersihkan. Di bagian kemaluannya mestinya kalau mau pakai batu juga boleh gitu aja. Larinya ke tayamum dia Pak Iwan. Dan tapi kalau posisinya ada air, apakah boleh menggunakan batu, Pak Haji? kalau ada air nggak boleh karena adanya istinja batu itu karena air tidak ada, ya. Karena air tidak ada ini kayak guru aja gitu jadinya. Karena air tidak ada ya. Kemudian ada cara untuk mencari air. Ya, orang-orang dulu cara mencari air itu pakai panah ya, pakai panah. Itu dipanah kiri kanan, muka belakang. Sejauh panah itu meluncur ke tempat terbuka, di situ mereka berjalan untuk mencari air. Begitu caranya. Ya. Jadi pampesnya tadi Pak Iwan itu dibersihkan dengan air dulu. Ya. Air aqua aja boleh, Pak Iwan. Mohon maaf ini Pak. Kalau secara sekarang ini ya sulit lah. Kok sampai nggak ada air itu sulit Pak. Karena kita berjalan sekitar berapa meter gitu sudah menemukan rumah tetangga yang pasti ada air di situ Pak. Itu pasti. Nah ini kan kenapa kita bahas ini kan karena kitab ini kan menjelaskan kondisionalnya pada waktu itu di padang pasir. Mungkin ini riwayatnya kan yang diriwayatkannya mungkin di sana ya. Nggak mungkin diriwayatkan di Indonesia kan. Kalau Indonesia udah maju dari dulu kan ya. Di sana di waktu zaman Nabi dulu kan mungkinnya seperti itu karena kondisinya nggak ada air terus seperti itu yang dijelaskan.
Tapi kalau di Indonesia ini kita agak mengkiaskan mungkin seperti itu, Pak. Nggak mungkin kalau nggak ada air tuh, walaupun cuman setengah gelas aqua gitu, Pak. Nanti Bu Dwi kemarin menjelaskan tentang itu. Ini pertanyaan dari Bu Nur Azila, ini izin tanya Pak Haji. Kalau lafadz Allah apa ini tadi? Kalau lafadz Allah atau lafadz Nabi Muhammad itu pakai tulisan Indonesia, hukumnya berarti tetap gak boleh juga ya ke toilet. Nah gitu. Gimana Pak Haji? Mangga. Pelem. Oh ya, karena itu sudah nama ya, sudah dibentukkan nama walaupun lafaznya Indonesia sama ya, dihukumkan sama. Jadi bukan lafaz Allah Asmaul Husna pun, lafaz Nabi, ayat Al-Quran. Jadi intinya walaupun dia pakai huruf Indonesia atau huruf kapital tulisannya itu tetap nggak boleh nggak Mas? Gitu, nggak boleh. Oh, siap. Cuman biasanya kita tuh kelupaan gitu nggak Pak? Lalu terbawa di dalam dan kita sudah mulai menunaikan hajat di dalam, nggak mungkin lagi keluar. Nah itu nggak apa-apa. Iya kalau udah bisa nggak mungkin keluar kan? Lagi dulu gitu terus kita keluar. Sudah di dalam. Aku ingatnya di dalam. Ini terbawa. Udah nggak masalah. Ya itu tadi yang dibalik itu tadi seperti Nabi Muhammad itu kan membalik. Iya, betul. Mungkin ada yang lain dari Ustazah Indi UPI, ya. Ini kok ibu-ibunya nggak ada yang tanya Pak Haji ya? Apa kita borong semua ini? Udah paham apa gimana ini? Apa nggak paham malah? Tidak paham, Bos. Bu Koir nggak tanya Bu Koir? Pak Haji, saya mau nanya, mau menegaskan yang tadi. Misalkan gini, kita punya orang tua yang masalah pampers kembali ya Pak Haji ya. Itu sebetulnya air sih ada, tapi berhubung misalkan beliau itu sudah sepuh gitu kan, mungkin kalau misalkan kencing istilahnya nggak bisa atau misalkan kondisinya sudah tidak bisa jalan gitu, posisinya cuma bisa berbaring, terus kita pakai pampers seperti itu. Nah kalau ketika dia ingin sholat itu pampersnya harus kita lap dulu, terus kemaluannya kita lapin dulu, apakah kita bersihkan terlebih dahulu atau cukup istilahnya cukup pakai pampers udah kita uduin aja seperti itu. Itu bagaimana Pak Haji? Ini kaidah fikihnya sudah rumit ya. Kita dipasang infus saja sulit sudah bertayamum karena ada infus mengganggu kan, apalagi pampers nih. Jadi orang ini sholat Pak Iwan itu menghormati waktu ya, menghormati waktu walaupun dia tidak beristinja, tidak berudu, tidak bertayamum, biarkan dia sholat supaya orang itu tidak dihukumkan tarikus sholat, meninggalkan sembahyang, tapi nanti sembahyangnya kalau dia sehat dikodok gitu. Itu aja solusinya Pak Iwan. Jadi kalau kita menghukumkan bagaimana cara istinjanya, cara wudhunya, sulit bagi orang yang sudah rawat inap ini. Ya, jadi mereka itu arahkan aja sholat, walaupun kondisi pampres dan lain sebagainya, untuk lihurmatil waktu aja, untuk menghormati waktu. Nanti kalau mereka sehat, baru dibayar di kodok. Istilahnya dari Syafi'i bolehlah kita kodokkan selain dari Ibnu Taimiyah gitu. Mungkin itu Pak Iwan. Sepengetahuan saya atau ada yang lain. Kalau udah sembuh bisa ngodok, kalau nggak bisa ngodok Pak, kondisinya melemah, gimana sholatnya? Ada pendapat terkait membayarkan sholat orang lain. Ya, ini ada lagi solusi bahwasanya keluarganya, anaknya, cucunya itu boleh mengkodokkan sholat daripada orang tuanya. Itu solusi juga. Boleh seperti itu Bu. Nah karena begini. Selain itu aja enggak Pak? Selain itu ya? Saya tuh pernah dengar itu kan kena stroke, udah semakin hari semakin melemah kan otomatis nggak bisa sholat, kesadarannya juga menurun. Tapi dia kan ya
mulai menurun. Jadi ingat nggak gitu. Katanya itu Oh, dibelikan sholat sama keluarganya. Seperti apa dibelikan sholat itu oh saya iya, belum iya. bisa bayangin itu. Mungkin Pak Siswanto bisa Begini, menjelaskan. kalau ada kesadarannya tidak normal, berarti orang itu sudah tidak wajib sholat, Bu. Karena ukuran orang sholat itu masa bata akluhu, akalnya masih normal gitu kan. Nah, sekarang ada kaidah untuk membelikan sholat dengan emas, ya. Itu pindah mazhab kita, namanya mazhab Malik ya. Nah, jadi satu sholat itu berapa gram gitu dikalikan umurnya. Kemudian namanya tuh hilah, istilah fikih namanya hilah, memindahkan sembahyang tadi ke emas. Istilah hilah dalam Maliki ya, istilah hilah. Nah itu dipindahkan kepada orang yang ingin melakukan sholat tadi dinilai dengan emas tadi. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i ya cuma dikodokkan aja Bu, sebaiknya anaknya, itu aja. Keluarganya ya. Berarti Iya, selama boleh. dia tidak melakukan sholat itu. Iya, atau orang Nah, lain terima boleh. kasih. Niatnya gimana Pak? Kan bahasa Jawa aja yang penting sama ya maksudnya gitu ya. Kan nggak pernah tahu saya. Apa itu? Dikodokkan anaknya itu seperti apa? Niat ngodokkan sholat orang tua Ya. yang sakit tadi. Iya, Seperti disebutkan apa? namanya. Kan ada niat itu adaan kan, sholli pada zuhri, Ya, adaan. Jadi adaan adaan. itu diganti Kodoan, kodoan. Kodoan an terus ummi, kodoan an an ummi umi. misalnya. Nah, an abi, Oke, an akhi, boleh kan disebut nama di situ. Kodok sembahyang ya, apa, sembahyang zuhur misalnya, boleh. an umi. Oke Pak, terima Tapi kasih. Gimana? Tapi ada khilaf masalah kodok ini Bu, nanti ada perbedaan lagi. Jadi kita harus memang luas pengetahuannya. Pasti ditentang oleh orang-orang Muhammadiyah yang mudah-mudahan tidak ada Muhammadiyah di sini ya. Mana ada sholat itu LDI kodokan Pak sama saya mereka. Pak. Ahmadiyah saya Pak. Siapa Wah, Ahmadiyah ya, Mirjal Gulam Ahmad ini. Nah, kita pakai Muhammad NU. ya pakai Syafi'i ya, Ya, bukan numpang Ibnu urip Pak, Taimiyah. NU numpang urip. Ya. Itu Bu Dwi ada yang mau disampaikan mangga? Pelem-pelem. Punten Pak Yai Badek Tanglet. Ini kalau umpama yang katanya sholatlah kalian, kalau nggak bisa sholat, ya maka duduk, nggak bisa duduk, ya maka rebahan tiduran gitu ya maksudnya. Kalau nggak bisa tiduran ya pakai isyarat gitu. Jadi berlaku nggak untuk yang tadi pertanyaan dari Bu Khairul ya? Berlakunya gimana tuh Pak? Yang perihal tadi? Ya, itu berlaku selama akalnya masih stabil ya. Kata Pak Ibu Khairan tadi kan tidak sadar orangnya. Jadi orang sadar itu tetap berlaku sampai kepada hatinya, tertutup matanya pun dia di hadapan kiblat sholat. Kalau masa bata akluhu gitu kan, akalnya masih tetap. Tapi kalau dia tidak normal akalnya, nggak berlaku walaupun dia sehat tapi akalnya linglung berlaku. Akalnya akal. Berarti kalau seandainya, ya monggo Pak. Menarik ini. Begini Pak Haji, apakah orang-orang yang misalkan sakit, contoh misalkan mungkin kayak Bu ini orang apa siapa, ada orang lagi dia itu sakit ya sampai dia koma, bisa nggak dihukumin itu rufi'al al-qalam itu, rufi'al al-qalam an salasin, bahwasanya an-naim hatta yastaiqizo, bisa nggak dihukumin seperti itu Pak Haji? Itulah, maaf, hadis itu bukan mengarah ke situ ya. Jadi kalau sembahyang itu ukurannya akal tadi, ya, ukurannya akal tadi. Kalau hadis itu memang catatan amal baik dan buruk orang tidak diangkat kalau orang tidur, kecuali dia bangun. Kalau orang gila, kecuali dia sehat gitu kan. Kemudian yang satunya apa Pak Iwan? Kalau orang gila sampai sembuh.
Terus satunya apa? Ya orang anak kecil sampai dia balik ya salim. Oh ya, itu catatan amal baiknya ya. Tapi kalau sholat tadi ukurannya kenormalan akalnya, makanya masa bata akluhu yang disebutkan di situ. Gimana Pak Iwan, jelas? Perdebatan fikih jadinya nih. Iya, malah melebar Pak ke kitab manapun ini. Termasuk Al-Hikam masuk ini. Adab ya. Oke, Pak Yai tadi juga yang mau Dwi tanyakan tentang orang yang koma itu gimana? Karena Kenapa Bu Dewi ini timbul bertanya dengan saya? Iya, mudah-mudahan bisa dijawab. Apa ya? Apa kata Bu Dewi tadi nggak jelas? Bukannya nggak jelas Pak, itu orang yang koma Pak Haji katanya. Orang yang koma. Iya, orang yang koma tadi kan dicek juga kesadarannya. Ya, kita pernah melihat orang sakit, dia masih kuat hafalannya, padahal sudah parah banget. Dia ingat azan segala macam. Kalau memang sadar, silahkan hadapkan ke kiblat seadanya, ya. Seadanya, jangan disuruh jalan wudhu, nggak bisa. Supaya dia tuh ingat. Nah, jadi ukurannya sekali lagi itu kesadarannya. Kalau koma tuh sadar nggak kira-kira? Kalau koma sih setahu saya nggak sadar Pak Haji. Yang kelihatan cuma jantung doangan seperti itu. Oh, nggak sadar ya Pak Iwan ya? Nah, kalau koma biasanya cuman detak jantung aja gitu. Hidup seperti mati tapi seperti hidup gitu. Oh iya, memang tidak wajib kalau sudah akalnya nggak bisa dikendalikan itu Pak Iwan. Koma ya, betul-betul koma berarti memang nggak sadar ya. Lepaslah kewajiban dia. Ya, berarti seperti yang masuk ke hadis itu ya Pak Haji ya, termasuk yang kategori fi al-qalam itu ya, an-naim hatta yastaiqizo, seperti itu. Koma itu tidur ya. koma kayak setengah mati itu Pak. Iya, berarti dia lepas kewajiban itu aja. Nunggu sadar berarti dia baru sholat. Oke, Pak Zul. Nggak jelas Pak Zul. Ya. Halo. Belum jelas Pak Zul. Bapak Ik jawab. Nggak bisa jawab ya Pak. Lemas ya. Halo. Nggak jelas suaranya Pak Zul. Enggak, kenapa lah udah ya? Mungkin colok, nah itu. Mungkin colokan ini ya, headsetnya diputer-puter Pak. Ini pakai headset. Gimana jelas? Masih kurang jelas. Belum. Mungkin. Ya. Coba dia Kalau nggak jelas ngetik aja Pak di pesan opsional. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nurazila ini. Apa ini? Ini terulang-ulang ya. Stroke nggak bisa apa-apa ya. Ya sekali lagi, kalau akalnya masih bisa, akalnya normal, dia ngerti rukun sembahyang, itu kan bisa diudukan oleh anaknya gitu, atau ditayamumkan oleh anaknya. Jadi sekali lagi ukurannya akalnya. Orang stroke itu insya Allah kalau otaknya tidak diserang, insya Allah akalnya masih normal. Seperti itu Pak Jul. Ya kalau stroke memang iya harus sholat Pak, walaupun dengan isyarat sholat, karena kan masih normal walaupun anggota badannya itu nggak berfungsi kan.
Tapi kalau yang itu nggak berfungsi, Pak. Ya, masih bisa. Kalau itu stroke juga ya berarti. Aduh. Ya, orang stroke yang nggak bisa bergerak itu, dia membayangkan rukun sembahyang dalam hati aja, gitu teorinya. Af'alus salah biqalbihi ya, dengan hatinya aja. Bayangin rukun-rukun sholatnya gitu. Karena kan kakinya, tangannya nggak bisa bergerak kan gitu. Jadi dibayangin aja rukun-rukun sholat dalam hati. Itu cara-cara yang sudah darurat banget ya, supaya dia tidak meninggalkan sholat itu maksudnya. Berarti Pak isyarat ya Pak ya pakainya ya. Oh ya, pakai isyarat. Isyarat itu masih pakai mata, Bu. Pakai mata, pakai kelopak mata gitu ya. Bisa juga kalau dia bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa ya pakai hati ya. Boleh ya. Pakai isyarat. Bayangin rukun sembahyang. Isyarat bayangin rukun sembahyangnya gitu. Ini siapa namanya? Upi, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih. Suaranya. Izin bertanya. Kenapa? Membahas tentang tadi ada masuk toilet ya. Misalkan kalau kita kan sekarang banyak tuh produk yang misalkan baju atau cincin, gelang yang menuliskan wafat Allah tuh, misalkan di baju nih. Nah, kita misalkan mau melaksanakan hadas besar atau kecil, masuk ke kamar mandi, bagaimana tuh tanggapannya? Mohon maaf. Iya. Siapa yang menanggapi ini? Pak Eko. Tanggapi Pak Eko. Mangga Pak Haji, mangga. Nanti kalau mamanya Pak Haji angkat tangan, saya yang nanggap. Iya. Itu kalau memang terpaksa ditutupi aja, seperti Pak Eko tadi aja, ya. Tapi sebaiknya jangan dibawa karena kita sudah tahu lafaz Allah itu diharamkan membawa. Ya. Itu produk bajunya tulisan Allah langsung atau apa? Saudara Lutfi. Ya misalkan kita nggak gitu nggak sadar. Jadi Saudara siapa? Belum berkenalan. Mungkin ini Pak Yai ambil contoh kecilnya kayak hijab aja tuh Pak. Kan sekarang hijab banyak kayak tulisan-tulisan Arab ngono. misalkan lafaz tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan banyak tuh kayak di belakang baju atau di mana sablonnya kayak gitu Pak Haji. Jadi kita tuh gak sadar bahwa kita tuh sedang memakai lafaz Allah ke dalam kamar mandi gitu. Ya Pak Haji, tidur Pak Haji. Yang lain bisa membantu Pak Haji. Jadi sebaiknya sebelum masuk agar itu tidak menjadi tulisan, makanya ditutup supaya jangan dalam bentuk tulisan gitu. Pakai jaket. Ya. Kemudian nanti sebaiknya jangan dipakai itu ke dalam WC. Makanya orang yang masuk ke dalam WC itu disunahkan ada pakaian khusus memang sebenarnya. Pakai sendal, pakai penutup kepala, bajunya dilepas sebagian aja gitu kan. Nah kalau sekali lagi kalau dia memang terpakai jilbabnya tadi makanya harus ditutupi. Jangan sampai dibuka gitu nih di dalam WC itu. Kemudian nanti keduanya jangan lagi dibawa gitu. Ya. Setahu saya jilbab itu merek-merek Maharaja gitu ya. Maharaja. Ini monggo ditambahkan. Menambahkan dari Pak Haji itu. Jadi kalau seumpamanya kita itu ada lafaz seperti itu ya mungkin karena bukan nggak sengaja, tidak sengaja punya Arab kayak gitu, kayak tulisan kemarin saya sempat beli kaos itu yang tulisan Arabnya Syekh Syarif Hidayatullah itu menggunakan menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab seperti itu ya. Untuk tulisan Arab
yang sudah jelas-jelas seperti itu, apalagi kalimat tauhid itu dicuci saja tidak boleh. Maksudnya dicuci secara bersamaan itu saja tidak boleh. Hukumnya seperti itu. Apalagi ini apa namanya, banyak merekan yang tulisan Arab di kaos, di jilbab itu. Itu tadi, kalau seumpamanya di situ masih kondisional, di dalam toilet itu masih kondisional, kita bisa lepas itu. Maksudnya kan kalau sekarang kan toilet kan sendiri-sendiri, nggak campur jadi satu antara laki-laki sama perempuan, nggak campur. Mungkin bisa dilepas dulu, dititipin ke kawannya, kan gantian seperti itu. Bisa seperti itu, kondisional. Tapi kalau seumpamanya nggak ada, kita cuma sendirian di suatu pulau terpencil, ya udah kita tutup aja itu. Apa namanya, tulisan tadi itu menggunakan jaket atau penutup lainnya asal tidak tertampak, atau dibalik itu, atau tulisannya itu dibalik mengarah ke kulit kita, nggak masalah itu. Jadi ya kalau mau balik kaos atau mau balik jilbab ya lihat-lihat, nanti kita balik kaos ternyata ada orang di belakang, kan malah kaget orangnya pasti. Seperti itu. Bocil. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, kembali kasih. Enggak Pak Haji atau yang lain ini kok nggak ada suaranya? Gus Faik ini. Itu ada pertanyaan. Itu Bu Nur Azila tanya. Ya udah Bu, sampaikan Bu. Benar nyuwocot terus aku. Pertanyaannya Bu Nur Azila itu, Bu Nur Azila pernah menjumpai gantungan kalung itu ya. Gandulnya itu bentuk Ka'bah. Kalau dipakai boleh dibawa ke toilet. Boleh itu gimana? Monggo, siapa yang mau jawab? Jenengan mau langsung Untuk menanggapi. Ka'bah ya, bukan lafaz Allah atau Rasulullah. Oke, monggo Bu, yang mau menanggapi jenengan nggak apa-apa, nggak masalah. Boten, monggo yang lain. Atau Bu Dwi, Bu Lutfi. Mungkin kalau Ka'bah ya, itu kan di kitab juga paling tertera-teraknya lafaz Allah sama lafaz Muhammad ya. Kalau emang mungkin hanya gambar sebatas gambar Ka'bah saja mungkin nggak apa-apa itu Pak. Bentuk aja ya berarti ya. Bentuk Iya, nggak apa-apa ya. Seperti halnya kadang-kadang kayak ada gambar apa ya? Ya pokoknya gambar-gambar yang mengandung apa gitu Islam, tapi kan nggak ada lafaz Allah atau Muhammadnya. Sebab di situ di situ dijelasinnya kan hanya yang ada lafaz Allah sama yang ada lafaz Muhammadnya saja yang tidak boleh disertakan ke kamar mandi itu. Ya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Mbak Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Iya, orang sajadah sekarang itu aja kita injek aja Ka'bah ya, kita injek gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi Pak Eko pembahasannya. Mangga, itunya dibaca lagi itu. Mangga. Karena kita udah lepas jauh ini Pak. Balik lagi capek sebenarnya. Baik ya, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Oke, wa in kunta fis sakhra'i, dan apabila kamu fis sakhra'i itu berada di padang pasir, wa'bud, maka menjauhlah an a'yunin nas, dari pandangan orang-orang, wastatir, A'yunin dan nadirin. ya, ala a'yunin nazirin, menjauhilah dari mata orang-orang yang melihat atau pandangan manusia. Wastatir, maka tutuplah dirimu Pandangan orang. ya, bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, jikalau wajadtahu kamu mendapatkan tutup tersebut. Wala takshib,
dan janganlah kau buka auratmu qoblal intihai sebelum sampai ila maudhi'id julus ke tempat duduk ya. Wala tastaqbilis syamsa, dan janganlah engkau menghadap asyamsa, menghadap matahari, walal qamara, dan tidak juga boleh menghadap bulan, wala tastadbiruhuma, dan juga tidak boleh membelakangi keduanya, yaitu matahari dan bulan. Terus Pak, wala mungkin boleh dijelaskan dulu di situ Pak, apa maksudnya itu Pak. Kita potong-potong sebaik dulu Pak, biar ini nggak kemana-mana nanti lebarnya. Baik. Nah, dan salah satu tata cara kita membuang hajat apabila kita itu berada di gurun, maka kita harus menjauh an ayunin nas, dari pandangan manusia atau dari mata manusia. Maksudnya kalau memang kan kalau gurun kan terbuka lebar tuh ibu-ibu, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada skinnya sama sekali tuh, nggak ada penutup sama sekali. Maka kalau kita membuang hajat, kita menjauh. Walaupun kelihatan mungkin orang ngeliatnya nggak jelas gitu, seperti itu. Wastatir, dan tutuplah dirimu bisyai'in. Nah di situ ya in wajah tahu. Tapi kalau di gurun itu kita bisa menutup diri dengan misalkan ada sesuatu nih yang bisa menutup diri kita ketika buang hajat, maka tutuplah. Pak, mic-nya Pak. Suara Pak Iwan hilang. Pak, mic-nya Pak. Pak Iwan. Ya, lupa. Suara hilang. Dari mana tadi? Dari awal ya? Dari tadi Pak, dari tadi. In wajah tahu. Wastatir, maka tutuplah dirimu bisyai'in, dengan sesuatu in wajat tahu, apabila kamu menemukannya. Maksudnya posisinya kalau kita memang bisa menutup diri kita, itu kita menemukan penutup, maka tutuplah seperti itu. Terus wala taksyib, dan janganlah kau taksyib, membuka auratmu qoblal intihai, sebelum sampai ila maudhi'id julus, ke tempat julus itu maksudnya di sini ke tempat buang hajat ya. Jadi ya jangan mentang-mentang udah kebelet, misalkan kita main lepas-lepas aja tuh celana kita sampai barang kita kelihatan kemana-mana gitu. Jadi ya kita harus sampai dulu ke tempat kita buang hajat, baru dibuka ya celana kita seperti itu. Nah di sini juga tidak boleh juga makruh, kita tidak boleh buang hajat itu menghadap matahari, menghadap bulan, atau membelakangi matahari dan bulan juga. Dan tidak juga boleh kita ketika kita buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Sampai situ Pak Eko, apa dilanjut? Mungkin dibuka sesi pertanyaan dulu. 1, 2, 3 nggak masalah, 3 aja lah mungkin Pak. Saya dulu Pak. Mangga Bu, mangga pelem. Kalau nggak boleh menghadap kiblat, terus kiblatnya itu ngambil posisinya di mana? Posisi kiblatnya otomatis kan mau gimana? Ya kalau mau, siapa yang mau menjawab? Apa Bu? Bagaimana itu? Jawab aja Pak Iwan, jawab aja. Kalau tidak menghadap kiblat bagaimana ya? Gitu. Kalau di kita itu kan biasanya kiblat itu kan arahnya arah barat ya, Bu Khairul ya. Berarti
Ya memang awalnya kita harus sebelum kita bikin rumah, ya ini secara umum ya, bukan di gurun saja ya seperti itu. Ketika kita bikin rumah, kita harus juga bisa men-sketch dulu. Kira-kira WC-nya ini ngadep mana nih, seperti itu. Jangan menghadap matahari, jangan menghadap kiblat. Berarti kan bisa utara sama selatan, seperti itu. Seperti itu Bu, kalau posisinya nggak boleh ngadep matahari, nggak boleh menghadap kiblat. Karena kan matahari kan terbit sebelah timur, seperti itu. Mungkin itu sih Bu. Menambah Ibu Koir. Utara ya selatan. Sudah jelas. Silakan Pak Eko. Sudah jelas Bu Koir. Kalau sudah jelas ya saya nggak perlu menambahkan. Ditambah boleh. Kayaknya kurang serak. Kok gitu sih? Waduh, diluas jadi nggak lagi. enak. Ampuran ya Mbak Iwan. Duh, udah mentang-mentang. Ya sudah, mungkin ada maksudnya afdolnya. Jadi kiblat tadi kan hadap utara sama selatan. Berarti kalau kita hadap selatan, berarti kiblatnya kan berada di kanan kita. Kalau kita hadap utara, kiblatnya berada di kiri kita. Lah itu ayyuhuma afdol gitu. Posisinya itu. Kiblatnya kita menghormati di situ. Jadi ya Pak Iwan mau menambahkan? Silakan Pak Eko saja. Oh ini nanti nggak sama kita Pak. Ya nanti kalau semuanya nggak sama bisa Pak Iwan menambahkan juga ya. Gak apa-apa ya Pak Iwan ya, biar tambah luas pengetahuan saya. Kenapa Bu? Kita kan sambil belajar, sambil menambah wawasan. Karena saya kan NU numpang urip. Jadi begini untuk masalah menghadap kiblat, menghadap matahari. Tadi saya menangkapnya itu matahari itu apa tiduran dia Pak kencingnya Pak. Jadi dia ke atas gitu menghadap matahari. Jadinya penangkap saya sih seperti itu. Makanya nggak diperbolehkan karena dia nanti bisa baca semua kan gitu. Ternyata waktu tadi ada bahasa di dalam kitab itu yang menjelaskan tentang tidak menghadap kiblat ini. Nanti dulu nunggu pokoknya biar fokus dulu. Sama aja nanti. Hadap sini dulu Bu, baru saya jelaskan. Nah. Ini yang dimaksud tidak boleh menghadap kiblat itu bukan arah mukanya Bu. Bu Koir. Yang di wong ini. Lah harapmu. Ya, yang dimaksud menghadap kiblat ini bukan wajahnya Bu atau bukan badannya. Tapi yang dimaksud tidak boleh menghadap kiblat ini itu tadi kerannya itu tadi loh Bu. Kerannya. Kalau laki-laki kan enak waktu kita seumpamanya ini kita menghadap ke kiblat. Tapi kerannya enggokkan ke ke arah sebelah sana ya enggak masalah itu Bu. Begitu. Maksudnya Bu ya sudah paham lah pastilah. Kalau kita belum paham. Jadi kalau badan kita kok posisinya itu menghadap kiblat atau ada toilet yang kita pergi kemana kok toiletnya menghadap ke kiblat. Nah ini secara otomatis badan kita yang kita belokkan untuk tidak menghadap kiblat seperti itu. Nah kalau seumpamanya itu kita cuma mau ngedur atau tipis, kalau laki-laki kan bisa itu dienggokkan gitu untuk tidak mengarah ke kiblat walaupun badan kita itu atau wajah kita mengarah ke kiblat seperti itu. Mungkin itu Bu. Kalau perempuan nggak bisa ini Bu. Perempuan harus memutar badannya gitu. Ya, udah paham ya di sini. Pup itu masalahnya kalau pup itu kan ada posisi WC-nya itu jambannya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan kalau kita pup yang harus kita putar ya badan kita bukan WC-nya kita putar nanti sambatan satu desa itu. Badannya yang kita putar Bu. Gitu. Walaupun ya yang tadinya posisinya ada di depan seperti ini kita malah balik ke sana ya nggak masalah. Yang penting kita jangan menghadap kiblat gitu aja. Atau membelakangi kiblat. Jelas Bu? Boleh saya menambahkan? Mangga. Ya, terima kasih. Ya, makanya ini buat pembelajaran bagi kita semua. Kalau kita memang nanti mau yang belum punya rumah, misalkan ini mau buat rumah, itu juga harus dilihat dulu posisi WC-nya tuh ada mana gitu.
supaya tidak menghadap kiblat. Kita cek dulu, oh jadi ya itu seperti tadi Ibu, oh WC saya sudah terlanjur Pak ngadep ke kiblat gitu, atau sudah membalik kiblat. Ya sebetulnya kan ini semua kan kalau saya salah dikoreksi ya Pak Haji, Pak Eko, ini kan la-nya bukan la tahrim ya. Tidak bolehnya kan bukan tidak boleh haram gitu. Tapi makruh saja. Kalaupun memang sudah terjadi misalkan Pak WC saya udah kebetulan sudah menghadap ke kiblat itu bagaimana? Ya, nggak masalah sih. Karena tidaknya kan bukan tidak karena keharaman tapi karena makruh saja seperti itu. Tapi alangkah lebih baik misalkan ya alangkah lebih baik kalau misalkan ya seperti itu kita istilahnya mengamalkan apa yang telah Nabi ajarkan pada kita seperti itu. Mungkin Pak Haji ada yang mau ditambahkan seperti itu. Laknya itu Saya penghormatan itu Pak. Sebentar ya, baik. Ini kalau sudah ada la nahi itu larangan Pak Iwan. La tas takbil atau la tas tadbir ya. Jadi kamu jangan menghadap kiblat. Ini pembahasan kita awal itu di tengah lapang loh. Bukan dalam WC, dalam sudah terbentuk ya. Di tengah lapang yang tandus, yang luas, di lapangan menghadap kiblat, itu yang diharamkan. Nah, kemudian kalau sudah WC kita di rumah, kebetulan menghadap kiblat, itu kan sudah bentuk bangunan, sudah tertutup. Tidak masalah itu, tidak dihukumkan haram dia. Makanya tadi orang yang beristinja di tengah lapang, diusahakan pakai penutup. Maksudnya tuh di mukanya itu nah, ditaruh sarung misalnya gitu. Nah, kalau sudah ditaruh sarung, apalagi panjangnya sampai 3 hasta ya, 3 hasta itu kurang lebih 150 cm ya. Nah itu walaupun dia menghadap kiblat, tidak dihukumkan menghadap kiblat karena sudah membentuk bangunan. Jadi pembahasan awal itu adalah tentang sahro'a, di tengah lapang yang tidak boleh Pak Iwan ya. Mohon maaf. Ya di tengah lapang itu yang tidak boleh menghadap kiblat. Kalau sudah bentuk bangunan WC-nya, itu sudah bukan tanah lapang ngarannya, bukan tempat terbuka kalau sudah dalam bentuk bangunan. Tidak masalah itu. Mungkin itu aja, mohon maaf. Ada lagi Pak, saya mau tanya Pak. Kan kalau semuanya di padang pasir itu kan kebanyakan pohon kaktus Pak, atau pohon-pohon ya jarang sekali lah pohon. Terus untuk beristinjanya itu mungkin kita bisa menggunakan pasir itu tadi ya, pasir yang beku itu tadi. Nah ini kalau seumpamanya di lahan yang luas, itu kita mau mencari penutup, itu bagaimana Pak? Kan karena ini tadi kan yang dibahas itu kan pohon. Di sini ada bahasa pohon kalau nggak salah tadi. Atau belum dibahas sama Pak Iwan nih jangan-jangan. Belum sih Pak, belum sampai sih. Kan bisa juga digunakan untuk penutup Pak. Apa Pak? Baju yang dipakai. Tapi di sini ada bahasa pohon kayaknya Pak, pohon yang berbuah itu loh. Kalau yang itu Pak, maaf Pak Eko, kalau pohon berbuah itu malah kita tidak boleh, kita tidak, itu saya belum sampai situ bacanya. Yang saya tahu kita tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Seperti itu, bukan sebagai penghalang gitu. Ya, padahal itu pupuk loh itu. Ya itu larangan aja, nggak boleh di bawah pohon. Kasihan buah orang. Berarti intinya Pak Haji, soalnya saya pernah, betul, waktu saya camping ke Garut, ke Gunung Papandayan, pagi-pagi saya BAB itu. Saya, ini tempat sama gitu, luas gitu kan, padang rumput. Wah, ya udah, saya pakai sarung aja. Sambil kan kalau kita di camping kan itu kan itunya kan, mohon maaf, nya kan mesti gali lubang dulu tuh seperti itu. Ya udah itu seperti itu. Saya karena udah kebelet itu kan, ya saya pakai sarung gitu. Nah, pakai sarung saya tutupin seperti itu. Berarti itu sudah dihitungnya tidak menghadap kiblat ya, karena sudah ditutupin sarung ya Pak Haji ya. Iya, sudah ditutupin sarung, nggak masalah. Dan kalau di bawah pohon tuh biasa nggak masalah lah. Kalau kali pohonnya sudah berbuah kan itu masalahnya. Kemudian di tempat orang lewat di jalan kan seperti itulah.
Yuk kalau sudah tidak ada pertanyaan dilanjut lagi Pak Iwan. Sampai selesai dulu bab satunya ini. Oke. Baik ya. Nah, terus wala tajlis dan tidak boleh duduk fi muhaddatsin nas di tempat orang berbicara atau tempat orang ngobrol gitu, seperti itu. Au fi zillihim atau di apa ya? Zillihim itu di bayangan, di bawah bayangan mereka seperti itu. Wala tabul dan tidak boleh kencing fil ma'ir raqib di air yang tidak mengalir. Wala tahta syajaril musmirati dan tidak boleh juga kencing tahta syajaril musmirati di bawah pohon yang berbuah. Wala fil hujri dan tidak juga dalam ruangan. Nih saya masih bingung nih, hujro itu kan ruangan, tapi di sini hujro itu artinya apa itu? Seperti itu. Sampai sini cukup Pak Eko? Masih ada Pak? Yang langsung bawah. Wahzaril ardol solbata, wahzaril apa ini? Wahzaril ardol solbata dan izar itu apa ya? Apa Pak Haji izar Pak Haji? Jauhi Pak Iwan, jauhi. Wahzaril ardol solbata dan jauhilah ardol solbata tanah yang keras ya. Wa mahabbatar riyahi dan arah angin ihtirazon karena menjaga minar rososi dari apa Pak Haji rosos? Kayak hamburan itu apa Iwan, ditiup angin gitu nah, apa tuh? Bui, apa tuh? Pokoknya terbang lah, air kencingnya terbang gitu. Minar rososi, karena nyepet-nyepet gitu ya. Nah, jadi tidak boleh juga di sini dilarang kalau kencing itu tempatnya keras. Takutnya kalau kita kencing di tempat keras otomatis mantul gitu Pak. Ya mungkin. Terus di tempat arah angin bertiup. Kenapa kalau misalkan nanti kita kencingnya di arah angin bertiup, ntar ikut ke bawah juga kencingnya gitu. Ya, kenapa intirozan jaga-jaga minar rososi takut menyepret ke yang lain seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Haji, Pak Eko. Itu tadi ada bahasa lubang itu Pak. Ya? Ada bahasa lubang tuh. Apa? Yang lubang yang mana nih? Ada bahasa lubang. Mungkin yang hujri kali ya, Pak Haji. Betul. Oh ya. Jadi ya, fil hujri itu lubang. Kalau seumpamanya yang kita kencingi itu lubang semut sih nggak masalah. Coba kalau lubang ular, apa nggak perang mereka? Kasihan ularnya pingsan. Kita kencingin lubang semut juga nggak boleh Pak Eko, karena tidak beri kebinatangan gitu. Itu tuh nggak boleh. Pokoknya yang lubang itu nggak boleh kecuali dalam konsep yang lain ya Pak ya. Ini kan lubang-lubangnya. Nah ini kan yang nggak boleh itu mengencingi lubang. Memang benar, mengencingi lubang itu tidak boleh karena kalau yang kita kencingi itu lubang ular itu kan berbahaya. Nanti dia malah gigitan Pak, cokot-cokotan kalau orang Jawa. Nah gitu. Apalagi yang indikasinya di dalam kitab itu loh, di dalam kitab itu yang indikasinya itu bersemayam jin di situ, kan ada bahasa jin di situ Pak, atau setannya mendiami lubang tersebut. Nanti tiba-tiba dia disebul mentol kan gitu, menggundang gede gitu. Nah itu ada bahasa kitab di situ Pak, larangan untuk mengencingi lubang gitu Pak. Demikian Pak. Ini orangnya pada keluar ya. Tinggal 5 menit Pak Eko. Apa mau dibacakan kesimpulan Pak? Mungkin Pak boleh. Ada yang nyari kesimpulan nggak ini? Ini pasal berapa yang kita bahas ini? Satu pasal ya Pak ya?
Iya. Pasal 3 kayaknya. Enggak, maksudnya materi 3 pasalnya pasal 1. Abis ini Pak Eko ya, tanggung nih ya. Silakan monggo. Pak, jangan Ya. disisain, Pak. Wa ittaqi, apa nih Pak Haji ittaqi? Wa ittaqi dan apa ya, ittaqi itu wa ittaqi fi julusika ala rijlil yusra. Coba cari di Indonesia-nya, lupa juga saya. Kayaknya duduk. Ya, dan hati-hatilah kali ya. Wa ittaqi dan hati-hatilah fi julusika Ya, itu tadi, pada Pak. dudukmu. Bagaimana Pak Eko? Itu tadi yang saya bahas tentang jin tadi yang bersemayam itu. Ya. Fi julusika pada dudukmu ala rijlil yusra. Ya, ketika duduknya itu dengan kaki kiri. Wala tabul, dan janganlah kamu kencing iman berdiri illa kecuali andarurotin, karena dalam keadaan terpaksa atau darurat ya. Wajma, maka gabungkanlah fil istinja ya, atau gabungkanlah fil istinja, dalam istinja itu dalam bersuci, bainal isti'malil hajari, ya antara menggunakan batu dan menggunakan air. Itu maksudnya begini Pak Iwan, kaki itu kan kita memperkuat duduk kita ketika di dalam WC. Artinya kaki kiri itu kayak diduduki lah. Kayak kita sunnah makan itu, nah kaki kanan diangkat gitu. Kemudian perutnya dimajukan sedikit. Seperti itu, bukan kalau bahasa kami bukan bedongkong tuh enggak. Bukan, pokoknya kaki kirinya diturunkan, kaki kanan diangkat, perutnya maju sedikit agar lebih istinjanya lebih menetes, tidak ada yang tertinggal gitu. Karena istinja itu akan tertinggal nanti kalau tidak habis pada saat kita ruku biasanya. Nah, itu boleh dicek orang-orang yang tidak bersih istinja lah. Kemudian dia merasa bersih, kemudian dia berudu, kemudian dia sembahyang. Nah, pada saat ruku itu kelihatan nanti. Makanya harus duduknya seperti itu. Duduknya kaki kiri direbahkan, diturunkanlah ke muka, kaki kanan tuh agak diangkat, kemudian perutnya ke muka, seperti itu. Caranya begitu. Itu berkuat-kuatnya kaki itu. 1 menit lagi selesai ini. Bagaimana? Ya. Ini satu pasal kan Pak ya? Satu pasal. Satu bab kan? Apa? 1 apa 2 ini? Tadi ya, bab ya. Atau pasal ya? Bab sama pasal sama itu. Mau berakhir nih. Bagaimana Bapak-bapak? Ya, saya sih manut. Ditutup. Udah 2 jam. Tutup aja, Pak. Iya.